Sahabat UGM Channel, publik sudah cukup lama membicarakan kaitan antara demokrasi dan sustainable development. Pada prinsipnya, demokrasi adalah fondasi terbaik bagi terwujudnya ke-17 tujuan dalam SDGs. Tapi secara khusus, demokrasi adalah esensi penting dalam framework ke-16 yang memusatkan perhatian pada perdamaian, keadilan, dan lembaga yang inklusif. Tahun 2015, The Foundation for Democracy and Sustainable Development, FDSD, menegaskan 4 karakteristik lembaga dan sistem demokratis, yaitu inclusiveness, popular control, considered judgment, dan transparency. Mari kita lihat sekilas keempatnya. Pertama, inclusiveness. Semua warga dalam sebuah komunitas politik berhak untuk berpartisipasi dan didengarkan suaranya. Yang kedua, popular control adalah situasi di mana pengambilan keputusan melibatkan seluruh bagian dalam komunitas politik itu tanpa ada yang ditinggalkan. Yang ketiga, considered judgment, yaitu kondisi di mana keputusan-keputusan individu dan kolektif benar-benar didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki informasi yang cukup untuk memahami posisi orang lain dalam keputusan itu. Jadi tidak ada yang tertipu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, transparansi adalah kondisi di mana pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Demokrasi adalah urusan publicness alias kepublikan. Demokrasi adalah pewujudan kehendak rakyat. Karenanya seluruh proses pemerintahan harus dikelola di depan publik, tidak sembunyi-sembunyi di belakang. Sayangnya, dewasa ini justru muncul rasa tidak percaya yang bersifat global terjadi di seluruh dunia, yaitu rasa tidak percaya pada lembaga demokrasi, khususnya partai politik, rasa tidak percaya bahkan kepada proses demokratik seperti pemilu, dan rasa tidak percaya kepada pejabat yang dihasilkan oleh pemilu. Salah satu pangkalnya adalah menyempitnya ruang-ruang demokratik justru di negara-negara yang menerapkan prosedur demokrasi dengan baik, dengan rutin, dengan terkelola secara cukup teratur. Ada pemilu di situ, tapi pemilu malah memberi legitimasi pada elit politik untuk mengambil keputusan-keputusan secara tertutup atau minimal secara terbatas. Dalam 1-2 dekade ini, para ilmuwan politik banyak berbicara tentang kemunduran kualitas demokrasi itu. Istilah yang mereka gunakan beragam. Ada yang menyebutnya democratic regression, ada yang menyebutnya democracy backsliding, ada yang menyebutnya sebagai the shrinking of democratic space, ada yang menyebutnya the drawback of democracy. Intinya sih sama saja. Ada keluhan para ilmuwan bahwa demokrasi nampaknya dipraktikkan, tapi substansinya merosot. Rakyat tidak cukup mampu mewujudkan kedaulatannya. Kepublikan makin merosot, kerahasiaan dan gerak cepat elit makin menguat. Dalam bagian dari keresahan akademik itulah, Universitas Gadjah Mada, khususnya Departemen Politik dan Pemerintahan di Visipol, selama 2 tahun ini melakukan riset untuk menggali praktik-praktik demokrasi yang ideal di Indonesia. Riset ini berangkat dari asumsi bahwa penerapan demokrasi yang ideal di Indonesia mungkin beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kami dalam riset ini mencari bentuk demokrasi yang asimetris di Indonesia. Ini penting sebab demokrasi di Indonesia cenderung dibuat simetris, yaitu sama dan sebangun untuk seluruh negeri. Ini kebiasaan khas Indonesia. Seluruh negeri ini mau ditata dengan cara yang seragam, yang tunggal. Misalnya dalam pemerintahan daerah kita juga melihat format yang cenderung sangat simetris. Nah, demokrasi kita belakangan ini cenderung hanya mengandalkan prinsip libertian yang sangat kuat dalam proses elektoral, yakni yang dalam pemilu dikenal sebagai prinsip one person, one vote, one values, atau biasa disingkat OPOVOV. Ini prinsip penting memang, tapi tidak banyak yang mengingatkan kepada kita bahwa dasar prinsip ini adalah kebebasan individu. Nah, prinsip ini tidak selalu sejalan
dalam masyarakat Indonesia yang masih banyak menganut nilai-nilai komunitarian, di mana urusan bersama dirembuk bersama ketimbang diundi berbasis pendapat individu. Ini bukan soal mana yang benar, mana yang salah. Ini hanya soal perbedaan paradigmatik antara prinsip libertian dan prinsip komunitarian. Yang lebih penting lagi, Indonesia itu beragam. Negeri ini dibangun dari kultur dan corak relasi kuasa yang sangat beragam. Nilai-nilai yang bekerja di dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia pasti beragam. Antara satu etnis dengan etnis yang lain berbeda, antara satu agama dengan agama yang lain berbeda, antara satu daerah dengan daerah lain juga pasti berbeda. Nah, bagaimana cara kepublikan atau publicness yang merupakan esensi dasar demokrasi itu diwujudkan, kemungkinan besar juga beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pemilu yang kita terapkan, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif, baik di lingkup nasional maupun di lingkup lokal, mungkin dan kita harapkan memang bisa mewujudkan kepublikan atau publicness di suatu daerah. Tapi mungkin tidak bisa melakukannya di daerah yang lain. Lalu, apa yang paling kuat mewujudkan kepublikan di daerah-daerah di Indonesia? Itulah yang kami gali dalam riset ini. Riset tentang demokrasi asimetris ini adalah bagian dari skema prioritas riset nasional atau PRN yang dikelola bersama LIPI dan Ristek BRIN. Ada 7 daerah penelitian yang kami cakup, yaitu Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Levelnya memang di tingkat provinsi. Di setiap daerah riset ini, kami mengambil kasus-kasus menonjol yang membuktikan bekerjanya nalar kepublikan di sana. Kami mencari praktek-praktek relasi kuasa apa yang bisa kami interpretasikan sebagai bekerjanya nilai-nilai demokrasi yang substantif, yang akrab dengan masyarakat di tingkat lokal, bukan praktek demokrasi yang asing bagi mereka. Riset ini melihat bahwa nilai-nilai lokal bisa memainkan peran penting dalam mewujudkan substansi demokrasi. Penerapan nilai-nilai lokal itu mempengaruhi kinerja para aktor dalam mengawal kepublikan. Mari kita lihat temuan-temuan umum di ke-7 daerah. Pertama, Aceh. Daerah Istimewa Aceh ini adalah daerah dengan pengalaman konflik yang panjang, dan kami melihat bahwa meskipun belum bekerja secara maksimal, tapi ada institusi-institusi adat yang terbukti memiliki modal dan potensi yang kuat untuk mendorong demokrasi substantif. Institusi adat di Aceh itu menggenggam kepercayaan publik yang kuat, bahkan lebih kuat daripada kepercayaan yang diberikan publik kepada lembaga-lembaga resmi negara. Di DKI, ini adalah daerah khusus ibu kota yang juga sekaligus merepresentasikan politik nasional. Di DKI Jakarta, politik elektoral sudah sangat kuat. Pemilu berlangsung dengan baik, pemilihan gubernur DKI selalu sangat hidup, vibrant, memperoleh perhatian publik yang sangat kuat. Sekaligus di sisi lain, civil society terkonsolidasi dengan cukup baik di DKI. Itulah sebabnya ada keseimbangan yang bagus antara politik elektoral yang efektif dengan civil society yang memainkan fungsi dengan cukup baik. Di DIY, akses sumber daya cenderung menyebar. Masyarakat cenderung memiliki shares, memiliki bagian masing-masing dalam ekonomi, khususnya ekonomi pariwisata. Ketika sumber daya itu menyebar, tidak terfokus atau tidak terpusat hanya di satu kekuatan besar, maka deliberasi terwujud dengan baik. Proses dialog dan kritik sosial itu berlangsung dengan baik di DIY. Di Kalimantan Barat ada pembiasaan untuk mengelola keragaman dengan sebaik-baiknya. Masyarakat Kalbar adalah masyarakat yang multi etnik yang diuji oleh sejarah soal komitmennya kepada keragaman itu. Ketika keragaman diorganisir dengan baik di Kalbar, yang dihasilkan adalah ruang kontrol publik yang dinamis, yang membuat masyarakat punya cara untuk mengawasi kekuasaan. Di Provinsi Gorontalo, desentralisasi dan pembentukan daerah baru
mendorong reorganisasi elit. Elit-elit politik melakukan pengelompokan baru ketika Provinsi Gorontalo terbentuk, memisahkan diri dari Sulawesi Utara. Ini menciptakan keseimbangan baru yang kami lihat sangat kondusif bagi perwujudan demokrasi yang substantif. Di Nusa Tenggara Timur, masyarakat sipil punya potensi kontrol besar terhadap negara, khususnya lewat lembaga adat dan agama. Ini yang memerlukan penguatan terus-menerus. Dan terakhir di Papua dan Papua Barat, nilai komunal yang sangat kuat dengan peran lembaga adat yang sentral itu juga memiliki potensi partisipasi yang baik dalam masyarakat Papua. Tentu saja asalkan ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Kami juga menemukan bahwa daerah-daerah itu saling belajar satu sama lain tentang bagaimana mewujudkan kepublikan yang ideal. Ada komunikasi yang intens antara satu daerah dengan daerah yang lain, terutama di level civil society, tapi juga berlangsung di level pemerintahan. Ada proses horizontal learning yang cukup kuat. Kami melihat bahwa pusat perlu memfasilitasi proses ini dengan baik agar desentralisasi tidak malah menjadi insubordinasi pada pusat. Jadi daerah selalu menemukan cara untuk menguatkan proses demokrasi dan tugas pusat adalah memfasilitasinya dengan sebaik-baiknya. Dari riset ini, kita dapat belajar bahwa selama ini kita telah mengabaikan harta yang sangat berharga, yakni keragaman Indonesia. Demokrasi yang berupaya diseragamkan dengan satu paradigma saja justru tidak menghasilkan demokrasi yang substantif. Sudah waktunya kita mengobati masalah ini. Terima kasih.